Upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik di SDN 1 Dasantreng adalah sekolah menyiapkan wadah berupa komunitas belajar. Dalam komunitas belajar, pendidik membangun budaya kolaboratif dan tanggung jawab kolektif untuk kemajuan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali komunitas belajar kita, komunitas belajar Santer Apik di hari Kamis ini. Menggunakan waktu kita di akhir pembelajaran, ya, kita mengambil dari jam 12 sampai jam 2 untuk kegiatan kombel kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini ada manfaatnya kepada kita semua dan senantiasa dimudahkan kita dalam melaksanakan semua apa yang kita dapatkan, baik dari calon guru penggerak maupun dari pemaparan hari ini. Baik Bapak Ibu, dalam waktu mungkin tidak sampai 2 jam lah. Target perilaku itu di sana yang saya ambil 2. Karena saya memberikan menyampaikan dengan cara yang mudah, kemudian mudah dipahami. Kemudian yang kedua itu bagaimana saya bisa bersama audien memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berpendapat. Seperti saya sampaikan, jadi bagaimana pentingnya komunitas belajar itu. Tarik kesimpulan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, satu kesyukuran yang luar biasa. Mengapa saya katakan begitu? Saya melihat komitmennya Bapak Ibu untuk berbagi antara teman yang satu dengan yang lain itu sangat bagus. Bila mana atau kapan itu terjadi? Ketika sibuk dengan aksi nyata yang tidak lolos validasi, kemudian ada teman yang belum bisa satu-satu, lalu ambil inisiatif oleh teman untuk satu orang menangani berapa orang, satu orang menangani berapa orang. Kita menyebutnya sebagai agen waktu itu, ya. Agen, satu agen menangani beberapa guru. Tetapi memang ada di PMM itu, bahwa sebuah komunitas membentuk kelompok kecil. Di dalam komunitas itu ternyata memang ada tim kecil di dalam komunitas itu. Saya yakin tujuannya pemerintah adalah untuk mengatasi yang kita hadapi kesulitan itu. Ternyata ketika pemerintah atau dari kementerian mengadakan PMM ini, lalu tentu sudah diprediksi akan guru, makanya diberikanlah kita pencerahan di dalam topik PMM itu tentang kita membentuk tim kecil di dalam komunitas. 4 lensa refleksi itu, maaf ya saya agak kesana kemari dulu nyampaikannya itu. Ada 4 lensa refleksi, pertama dari peserta didik, kedua dari pendidik, ketiga dari rekan sejawat, ketiga dari referensi. Kemudian kapan refleksi itu dilaksanakan? Biasanya kita laksanakan di akhir saja, setelah pembelajaran. Tetapi setelah kita buka PMM, topik-topiknya itu, refleksi itu dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Apa yang kita refleksi sebelum pembelajaran dimulai? RPP kita, modul kita. Kira-kira apa yang akan terjadi nanti, kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik, yang tidak lancar itu kita prediksi sehingga kita bisa menyiapkan pemecahannya. Ketika nanti saya bekerja kelompok, anak saya tidak aktif karena kurang ABP-nya, kurang apa, saya akan lakukan ini. Jadi antisipasinya sudah ada. Kemudian refleksinya di tengah, kita biarkan saja. Biasanya itu kelompoknya ribut, ini yang aktif kita biarkan. Harusnya refleksi juga langsung saat itu. Ketika kelompok ini tidak aktif, ini saja yang aktif. Bagaimana caranya supaya semuanya aktif? Jadi refleksinya di tengah, barulah direfleksi di akhir. Ini kan selama ini kita biasanya di
akhir aja kita refleksi, itu pun dari peserta didik. Dan cara kita pun belum sesuai dengan anak-anak kita. Satu contoh, kita katakan anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini? Senang Bu Guru. Belum tentu semuanya senang, tapi dia paduan suara menjawab senang. Dia beranikah dia bilang, tidak suka Bu Guru, nyatet-nyatet saja, tidak suka Bu Guru, tugas-tugas saja. Kan coba kita pakai kertas sempit dari panjangnya. Ya, sebentar. Ya. Sekarang jangan. Kanan. 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 Kiri. 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 Kanan. Kiri. Sekarang satu. Sekarang maju. Kalau saya bilang maju, ibu mundur. Kalau saya bilang maju, ya. Ya. Kalau saya bilang maju, ibu mundur. Ulang. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Ya, sudah. Kita yang mau sholat silahkan sholat dulu. Terus yang mau makan silahkan makan duluan. Mari Ibu Nispi Soraya makan siang dulu. Tunggu, kenapa bisa tadi 1, 2, 3, 4? Setelah makan nanti baru kita lanjutkan. Makannya santai saja, santai saja. Ya, kesempatan kedua silahkan yang akan bertanya kepada CGP Ibu Nispi Soraya. Kepada Ibu Nispi Soraya, saya ingin bertanya sedikit. Apakah Ibu pernah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkritik atau memberikan saran atas pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Mulai pembelajaran di kelas saya, karena memang kelas 5 sudah mulai bisa menilai atau mengkritik guru, tetapi mungkin agak jarang saya lakukan. Karena memang memang kita sebagai guru kurang memberikan kepercayaan ke siswa untuk mengkritik gurunya, tetapi pernah saya lakukan. Itu pernah saya lakukan waktu itu saya menanyakan apa yang ingin kalian mau, apa yang mau kalian Bapak Ibu CGP pernah memberikan kesempatan kepada peserta didik di kelas yang diampu untuk mengkritik pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman, baik itu CGP maupun yang bukan CGP, bahwa pentingnya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak, membelajarkan mereka bagaimana berani mengungkapkan pendapatnya.